Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Efrata Tobuali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Evi Rumagit Sebua. Hari ini seluruh umat Kristen merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan kebangkitan dan kebesarannya sebagai Tuhan yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Sebab itu kenaikan Yesus Kristus ke surga menegaskan bahwa Dialah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan yang menjamin kehidupan manusia. Marilah sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan riang gembira. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya dalam kemuliaan-Nya. Aku mau
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita pada hari kenaikan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil yang ditulis oleh Markus pasal 16 ayat 19 yang menyatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami mengaku akan segala pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami seringkali melupakan ajaran dan nasihat-Mu yang mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ampunilah kami. Pengampun, Engkau rela menanggung segala dosa dan salah kami, sementara kami tidak menghargai pengorbanan-Mu dalam kehidupan ini. Kami cenderung menyakiti hati sesama dan tidak peduli dengan penderitaan sesama kami. Ampunilah kami. Tuhan
baik. Kami menyadari kelalaian kami untuk membangun persekutuan yang intim denganmu. Kami tidak mempergunakan waktu anugerah-Mu untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kami lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan penderitaan sesama kami. Ampunilah kami. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri. Untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur kami jemaat-Mu di Efrata Tobuali dapat beribadah pada saat ini. Cinta kasih dan berkat-Mu nyata menyertai hidup jemaat ini. Sukacita dengan penuh kegembiraan Engkau limpahkan ke atas jemaat-Mu. Saat ini ungkapan syukur jemaat-Mu hamba bawa ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terimalah ucapan syukur mereka ya Bapa yang Maha Baik. Hamba landaskan ungkapan ucapan syukur jemaat-Mu melalui firman kebenaran-Mu. Kami memohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami. Berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Diamkanlah segala suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 51 yang mengatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama, tidak ada perbedaan tempat mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Baik yang ditulis dalam Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 24 ayat 50, yaitu di Betania. Dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2, yaitu Bukit Zaitun. Mengapa tidak berbeda? Karena dalam Injil yang ditulis oleh Markus dalam pasal 11 ayat 1 jelas menyatakan bahwa Betania berada pada area Bukit Zaitun. Jelas ya Bapak Ibu ya? Lalu yang kedua, tidak ada yang lebih berarti atau lebih penting di antara kelahiran, penyaliban dan kematian, kebangkitan serta kenaikan. Mengapa begitu? Karena semuanya itu
merupakan momen penting dan tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena tanpa salah satu dari semuanya itu, maka tidak akan terjadi hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan peristiwa Kristus yang menjadikan segala sesuatunya sempurna, lengkap, utuh dan penuh, atau dalam bahasa Yunaninya pleroma, di mana Kristus memenuhi segala sesuatu, yang menarik segala sesuatu untuk direngkuh, untuk dipeluk masuk ke dalam cinta kasih-Nya yang kudus. Yang keempat, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan keputusan Allah untuk melepaskan keterikatannya, melepaskan kehadirannya pada satu tempat dan satu waktu, untuk hadir sebagai Raja yang merupakan pemilik segala tempat, yang merupakan pemilik segala waktu. Sehingga tidak ada suatu tempat atau waktu yang spesial atau khusus di dunia ini. Saya mau menikah tanggal berapa? Tanggal 5 bulan 5 tahun 2005. 555 apa artinya? Banyak toh? Kita berusaha melakukan sesuatu pada waktu-waktu tertentu karena kita bilang ini waktu yang spesial, ini tanggal yang spesial. Sekali lagi, di dalam Kristus tidak ada tempat yang spesial, tidak ada waktu yang spesial. Semua tempat dan semua waktu itu spesial. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perpisahan seringkali diikuti oleh suatu kesedihan. Karena kehilangan tidak dapat bersama-sama atau banyak hal lainnya. Akan tetapi, perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid yang dikasihinya tidaklah demikian. Tuhan Yesus memimpin mereka sebelum Ia terangkat ke sorga. Tuhan Yesus menganugerahkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Berbagai nasihat, berbagai petunjuk, berbagai pengarahan yang menguatkan dan mengokohkan iman para murid. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita ingat dan rayakan pada hari ini, apa yang dapat kita ambil untuk hidup dan kehidupan kita bersama melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, kita semua sebagai pengikut Kristus yang telah mau memberikan diri untuk melayaninya, siapapun kita, apapun tugas dan tanggung jawab yang kita pikul, tetaplah setia menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam dan pemimpin hidup kita. Yang kedua, kita semua harus mau, kita harus selalu merindukan untuk berjumpa dengan pribadi Allah. Melalui kecintaan kita untuk bersama-sama bersekutu dan memuji namanya,
di dalam setiap kegiatan peribadahan di jemaat yang kita cintai ini, dan di setiap kegiatan pribadi yang kita lakukan setiap harinya. Yang ketiga, dengan mau selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, dengan mau rindu untuk selalu berjumpa dengannya, maka kita akan selalu mau menyentuh firman Tuhan, mau merenungkannya siang dan malam, melawan segala kemalasan diri kita masing-masing. Mengapa? Karena melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan dapat mengenal pribadi Allah yang penuh dengan cinta. Firman Tuhan merupakan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan diri kita kekuatan dan kemampuan untuk melawan segala ketakutan dan kecemasan di dalam hidup kita. Dengan mencintai firman Tuhan dan membaca serta merenungkannya, mari kita semua, kita menyadari kita akan mendapat kepastian dan arah yang jelas dalam kita melangkahkan kaki kita meniti hari yang kita jalani. Yang keempat, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pengharapan kita semua dikokohkan bahwa kelak kita pun akan ada bersama dengan Allah. Dengan melakukan dan menyadari hal-hal tersebut di atas, kiranya Allah memberkati hidup kita untuk dapat menjadi pribadi yang diberkati, dan kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama dan semua ciptaan serta persekutuan kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berkat dan cinta kasih Allah selalu menyertai jemaat Efrata Tobuali, para simpatisan sekarang sampai selama-lamanya. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita nyanyikan firman Allah, sudah kau dengar. Firman Allah hendak kau coba.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penguasa langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena di hari yang indah ini, di dalam kesejukan yang Tuhan berikan, kami boleh kembali mengingat dan merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu peristiwa yang mau menyatakan bahwa Allah kembali ke tahtanya sebagai sang penguasa seluruh jagat raya, bersama-sama dengan seluruh isinya. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau memilih kami, jemaat-Mu yang merupakan pribadi-pribadi yang lemah, pribadi-pribadi yang penuh dengan dosa, pribadi-pribadi yang penuh dengan kekotoran diri, pribadi yang penuh dengan ketidaklayakan, karena kami ini hanyalah debu. Namun Tuhan Yesus, hari ini kami berbahagia. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah milik Allah. Dan kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Dengan keyakinan ini Tuhan Yesus, kuatkanlah hati kami, iman percaya kami, pikiran kami, bahwasannya kuasa Allah yang ada dalam diri kami bukanlah kuasa Allah yang tidak memiliki kekuatan, tetapi kuasa Allah yang memiliki kekuatan di atas segala kekuatan. Karena itu Tuhan, ketika kami mengalami berbagai macam bentuk pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, kami bertemu dengan berbagai macam kekuatan yang ada di alam semesta ini dalam bentuk apapun juga. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan akan terus meyakini di dalam hati kami, aku milik Kristus. Tiada kekuatan yang dapat menandingi Kristus. Karena itu Tuhan, jangan biarkan bisikan-bisikan dalam hati kami membuat kami gentar, membuat kami takut, sehingga kami
berkompromi dengan berbagai macam ketidakbaikan, ketidakbenaran yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, jika saat ini ya Bapa, kami terjatuh di dalam pencobaan oleh karena keegoisan diri, oleh karena keserakahan diri, oleh karena iri hati, dengki, benci, dan berbagai macam kuasa-kuasa negatif yang kami biarkan menguasai hidup kami. Kami sujud sembah kepadamu Yesus. Tolong kami Tuhan. Tolong kami agar kami mampu untuk menundukkan diri kami di hadapan-Mu, mampu melepaskan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami dari segala kekuatan yang ada dalam dunia ini, yang memaksa kami, yang mendorong kami untuk melakukan berbagai macam perbuatan yang melawan Allah, yang menyedihkan hati Allah. Tuhan Yesus yang baik, sesuai dengan firman-Mu, janganlah Engkau biarkan kami berlama-lama Tuhan di dalam kesesatan diri kami, karena begitu banyaknya pergumulan dalam hidup, sehingga mata jasmani dan rohani kami tertutup oleh berbagai macam kebutuhan dan keinginan yang semuanya hanya untuk memuaskan diri kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Saat ini dengan penuh sukacita kami berdoa bagi anak kami Vena Melani dan Ibu Gretchen Legi. Pada tanggal 16 Mei yang lalu, Tuhan mempercayakan kembali satu lagi usia bagi mereka. Kiranya Tuhan, Engkau melihat Vena Melani, Engkau melihat tubuhnya Tuhan, Engkau melihat kekuatannya, Engkau melihat kelemahannya. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Jikalau Engkau mau memulihkan dan memberikan kekuatan, maka Engkau akan memulihkan dan memberikan kekuatan yang lebih baik lagi bagi anak terkasih. Berikanlah berkat-Mu bagi kehidupan keluarga, bagi Bapak Joni Samuel dan Ibu Lia. Engkau satukanlah hati kedua orang tua. Engkau berkatilah setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau tuntun mereka di dalam setiap langkah-langkah yang mereka ambil dalam kehidupan, sehingga melalui kebersamaan mereka yang terus mereka ikat di dalam kasih Tuhan, Bapak Joni Samuel dan Ibu Lia dapat menuntun dan membawa anak-anak terkasih Dina, Mona, dan Meme menuju masa depan yang baik. Engkau kuasailah hati keluarga ini ya Bapa, dan sertailah hidup dan kehidupan mereka. Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan terbesar dari Ibu Gretchen saat ini. Engkau berikanlah ia kekuatan Tuhan di dalam menjalankan setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan padanya, sehingga impiannya untuk melihat anak terkasih Pia boleh menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, semuanya dapat keluarga ini capai.
Jaga terus sukacita dan damai sejahtera dalam hidup Ibu Gereja. Saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan Oma Josina, Oma Elizabeth dan Opa Uut, Oma Tensuimu dan Opa Kapmen, Oma Naomi dan Opa Antonius, Oma Paimin dan Opa Mardi. Engkau berkatilah para orang tua kami ini, baik para orang tua kami yang saat ini harus tergeletak di rumah karena kelemahan tubuhnya, maupun orang tua kami yang dapat hadir dalam ibadah ini. Terima kasih untuk kehadiran mereka, Oma Josina, Opa Mardi, dan Oma Paimin. Sehingga melalui kehadiran para orang tua kami ini, di dalam segala kondisi apapun, kami sebagai anak-anak dapat mewarisi kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan berkatilah hidup dan kehidupan para orang tua kami. Dan Tuhan jagalah setiap langkah-langkah hidup mereka. Dan bagi keluarga yang penuh dengan sukacita menjaga, merawat, mengurus para orang tua kami, Engkau berkati dan cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Kami pada saat ini berdoa kepada keluarga Bapak Samosir, kepada keluarga Bapak Samuel. Engkau telah membawa mereka ke tengah-tengah kami. Engkau jaga hidup dan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam setiap derap langkah kehidupan mereka. Jagalah mereka Tuhan agar terus berjalan di dalam kasih Tuhan dan nama Tuhan terus dimuliakan karenanya. Kami berdoa bagi Bapak Frankie, Bapak Daniel yang Engkau tempatkan di tubuh TNI. Engkau jaga mereka Tuhan. Di dalam setiap perjuangan mereka, derap langkah mereka untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bangsa kami, khususnya di kota Tobuali. Engkau mampukan mereka menyelesaikan setiap misi yang telah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Engkau jaga kemanapun mereka Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga pada saat ini mau berdoa bagi anak-anak kami, bagi Alin, Inge, Tia, bagi mereka Tuhan yang telah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Engkau sempurnakanlah pelayanan mereka sehingga mereka dapat melayani Tuhan dalam kebaikan. Terima kasih untuk Bapak Urip yang telah memandu kami dalam puji-pujian melalui musik. Engkau berkati ia bersama dengan keluarganya. Bapak Sembiring, anak kami Samuel, di dalam multimedia dan soundman, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Bagi penatua Okitagor Huta Sohit, penatua Mike De Kwelyu, Diaken Sri Wiji Utami, Diaken Masrina Ratnawati Siagian, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil dan pakai, lengkapi mereka lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Berkatilah kami semua jemaat-Mu ini yang hadir pada saat ini. Dan kami bersyukur dan bersukacita akan kehadiran Bapak-Bapak dari Polri yang telah menjaga dan mengamankan setiap peribadahan yang kami laksanakan pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapak Ibu, mari kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Frankie Triwibowo. Salam. Shalom. Pada pagi hari ini saya ingin memuji Tuhan melalui lagu Indah Rencanamu. Saya sangatlah senang lagu ini karena saya sudah merasakan bahwa rencana Tuhan itu selalu indah pada akhirnya. Seperti apa yang terjadi pada hari ini, kita merayakan hari kenaikan. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, ini menandakan semakin meyakinkan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku
Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita. Dengarlah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur hati atas berkat yang diberikan melalui kerja dan usaha kami. Kami juga bersyukur dan menyembah-Mu karena Engkau telah naik ke surga menjadi Raja dan Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Warta jemaat tanggal 18 Mei 2023, di sini ada 2. Yang pertama bidang teologi ya. Ibadah PKB hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 18.30 bertempat di gedung gereja. Bidang informasi, organisasi, dan komunikasi atau Inforkom disampaikan sidang majelis jemaat pada tanggal 18 Mei 2023 waktu atau jam 1 siang bertempat di gedung gereja. Adapun agenda yang akan dibicarakan, yang pertama evaluasi triwulan keempat 2022 sampai dengan 2023. 2. Rencana kegiatan triwulan 1 2023 sampai 2024. Dan yang terakhir, warna sari. Diharapkan kehadiran para majelis jemaat dan pemberitahuan ini sekaligus sebagai undangan resmi. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah persiapan pelayanan untuk hari Minggu akan dilaksanakan nantinya jam 1 sebelum sidang majelis jemaat. Jadi diharapkan seluruh pelayan dan pengurus Pelkat dan presbiter yang bertugas dapat hadir di dalam persiapan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, demi keamanan dan keselamatan kita semua, mari kita menerapkan yang pertama, kemanapun kita pergi, dekat atau jauh, pergunakanlah helm. Bukan karena takut ditilang. Ditilang paling hanya berapa, tapi kalau nyawa melayang itu lebih dari berapa, gitu ya. Jadi bukan karena kita takut kena tilang. Yang kedua, usahakan supaya sekarang boncengannya jangan rame-rame, ya. Kalau boncengan dibagi-bagi, gitu ya. Nah itu juga bukan karena takut kena tilang, tapi itu semua untuk keamanan dan keselamatan. Lalu yang ketiga, bagi kita yang masih suka kenal pot racing, racingnya agak-agak dibuat kalem, gitu ya. Racingnya dibuat kalem supaya kita pun Kota Tobuali khususnya bisa lebih kalem juga ketika naik motor. Nah seperti itu. Nah, lalu saya juga mau meminta kepada Bapak Ibu, kita akan kembali berdoa karena tadi ada beberapa pokok doa yang terlewatkan. Saya mohon maaf. Jadi sebelum kita masuk ke dalam amanat pengutusan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau mempertaruhkan dan memperjuangkan dan menyerahkan perjuangan anak-anak kami, Samuel dan Valen, di mana mereka saat ini sedang bergumul dan berjuang untuk kelanjutan pendidikan mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk menentukan
kemana mereka akan melangkah, sehingga mereka dapat mengetahui persiapan-persiapan lanjutan yang harus mereka gumuli dan usahakan agar mereka dapat menempuh pendidikan di bangku kuliah yang mereka harapkan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, Mona dan Rebecca, yang telah menyelesaikan ujian mereka untuk masuk ke universitas yang mereka harapkan, dan saat ini mereka sedang menunggu hasil. Tuhan, berikanlah ketenangan bagi hati mereka, berikanlah hikmat kebijaksanaan, agar anak-anak kami ini dapat terus-menerus memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Kami juga berdoa bagi Bapak Diaken Tarida Sahat Situmorang yang saat ini sedang mengalami kelemahan di bagian kakinya, ya Tuhan. Makanan, minuman, dan obat-obatan yang telah ia pergunakan, Tuhan pakai untuk semakin memulihkan tubuhnya yang sakit. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami ini seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, marilah berdiri. Pergilah, masukilah dunia dalam ketaatan dan melakukan kebenaran. Hadapi pergumulan hidup ini bersama Kristus. Dia telah naik ke surga, kembali ke dalam tahta kemuliaannya sebagai Raja dan Tuhan bagi kita semua. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.